Hai semua, akhirnya kita ketemu lagi. Sesuai janji aku, di video kali ini aku bikin face rajut. Face ini sengaja aku bikin pendek, jadinya kayak crop face gitu. Karena benangnya aku pakai milk carton, jadi hasilnya tebal dan gak jatuh ya guys. By the way, di sini aku nyoba pakai seragam sekolah juga dan ternyata cocok. Oke, untuk alat dan bahan seperti biasanya, lengkapnya udah aku taruh di description box, jadi kalian bisa cek di sana. Jadi yuk kita mulai. Kita mulai dari bagian depan. Di sini aku pakai benang milk carton, benangnya cukup tebal dan padat ya guys. Buat kalian para pemula, jujur benang ini bener-bener nyaman, gak ribet waktu dipakai. Jadi aku rekomen benang ini sebagai salah satu benang yang bisa dicoba para pemula. Meskipun bahan benangnya tidak jatuh, tapi ini bener-bener nyaman di kulit. Untuk hakpen di sini aku pakai hakpen ukuran 4 mm, tapi kalian juga bisa pakai yang ukuran 3,5 mm. Atau buat kalian yang punya hakpen modelan kayak gini, bisa pakai yang nomor 9 sampai nomor 10 ya guys. Oke, kita mulai dengan slip knot. Lanjut buat simpul rantai sebanyak 10 simpul. Sampai 10 simpul, jangan lupa tambah 3 simpul untuk bagian tekukan ya. Total 13 simpul. Lanjut, kita buat double crochet dimulai dari lubang keempat. Lanjut sampai ujung rantai. Sampai ujung kita putar rajutan. Lalu tambah 2 simpul rantai. Karena yang dipakai double crochet, jadi bikin simpulnya 2 ya guys. Lanjut lagi dengan double crochet sampai ujung. Oke, sampai ujung. Si lubang terakhir kita isi dengan 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Udah keisi 2 ya. Lanjut, putar rajutan lalu tambah 2 simpul. Lanjut lagi dengan DC sampai ujung. Sampai ujung lagi kita isi lubang terakhir dengan 2 DC dalam satu lubang. 1, 2.
2. Oke, lanjut. Putar rajutan, lalu tambah 2 simpul. Lanjut lagi dengan DC sampai ujung. Sampai ujung lagi, caranya sama. Setiap sampai ujung, kita isi lubang terakhir dengan 2 DC dalam satu lubang. 1. 2. Oke ya guys, jadi setiap sampai ujung, lubang terakhir kita isi dengan 2 DC dalam satu lubang. Oke, paham ya? Karena caranya sama berulang-ulang, jadi aku bakal lanjut sampai 28 baris. Ini udah 28 baris atau 14 kali bolak-balik. Di sini aku bikin 2 pola yang sama. Jadi silahkan kalian buat lagi pola yang sama dengan ukuran yang sama ya. Lanjut, kita bakal menggabungkan kedua pola. Jadi kita tetap lanjut dengan DC sampai ujung. Sampai ujung langsung kita sambung aja nih. Bikin DC-nya di lubang pola kedua. Lanjut lagi dengan DC di lubang berikutnya. Oke, ini udah nyambung ya. Jadi lanjut sampai ujung. Sampai ujung tetap sama, lubang terakhir kita isi dengan 2 DC dalam satu lubang. Putar. Lalu tambah 2 CH. Lanjut lagi dengan DC sampai 1 baris. Ini di bagian tengah ya. Lanjut lagi sampai ujung. Di ujung kita isi 2 DC. Ini udah sampai baris ke-30. Di baris selanjutnya biar bagian bawah vestnya lebar, kalian
Kali ini kita isi lubang pertama dengan 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Jadi kali ini nggak cuma bagian ujungnya doang ya guys, yang kita isi 2 DC, bagian awalnya juga. Sampai ujung isi 2 DC. 1, 2. Putar. Tambah 2 CH. Lubang pertama kita isi 2 DC lagi. 1, 2. Lanjut sampai ujung. Di ujung kita isi 2 DC. 1, 2. Oke ya, caranya sama, lubang awal dan akhir kita isi 2 DC. Lanjut sampai baris ke-33 ya guys. Sisanya di baris-baris selanjutnya, kita nggak pakai penambahan 2 DC lagi. Jadi kita lanjut dengan DC. Jadi kita lanjut dengan DC sampai baris ke-48 atau sampai selesai. Sesuaikan dengan panjang vest yang kalian mau ya guys. Di akhir kita matikan benang. Potong. Dan tarik keluar. Pola bagian depan selesai. Lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang caranya nggak jauh beda sama bagian depan ya. Kita mulai lagi dengan slip knot. Lanjut buat simpul rantai sebanyak 48 simpul. Selesai 48 simpul, kita buat DC. Dimulai dari lubang ketiga. Lanjut lagi sampai ujung. Sampai ujung kita putar rajutan, lalu tambah 2 rantai. Lanjut lagi dengan DC sampai ujung. Sampai ujung sama kayak bagian depan. Kita isi lubang terakhir dengan 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Putar. Lalu tambah 2 CH. Lanjut lagi dengan DC.
Sampai ujung lagi, lubang bagian ujung kita isi 2 DC. 1, 2. Caranya sama ya, tiap sampai ujung kita isi 2 DC. Oke, karena caranya sama, biar videonya lebih singkat, aku bakal lanjut sampai 30 baris. Sampai di baris ke-30 atau 15 kali bolak-balik. Sama kayak bagian depan, biar bagian bawahnya lebih lebar, kita isi lubang bagian awal dan ujung dengan 2 DC. Satu, 2. Lanjut dengan DC. Sampai ujung isi 2. 1, 2. Oke ya, caranya sama, lanjut sampai baris ke-33. Selesai 33 baris, sama lagi kayak bagian depan, lanjut dengan DC tanpa penambahan double DC. Lanjut sampai selesai ya, sesuaikan dengan panjang bagian depan yang kalian buat. Oke, di akhir kita matikan benang. Tapi ini nggak kita potong ya. Jadi biarkan aja benangnya kayak gini. Bagian belakang selesai. Lanjut ke step jahit menjahit. Kita menggabungkan kedua pola biar bisa dipakai. Pastikan sebelum dijahit letaknya sudah benar dan sejajar. Di sini aku jahit pakai jarum tapestri. Kita jahit bagian bahunya dulu. Cara menjahitnya sama kayak menjahit kain, bedanya lubangnya harus sejajar. Jangan lupa menjahit bagian satunya ya. Lanjut bagian sampingnya, kita jahit juga, dimulai dari baris ke-33. Jahit sampai bawah, jangan lupa menjahit bagian satunya ya. Oke, udah dijahit. Kalian bisa lihat ini kelihatan jahitannya, nggak rapi ya kan? Jadi kita balik face-nya. Dan yap, jadi begini guys, rapi ya kan? Lanjut, kita bakal bikin bagian bawahnya. Ini benangnya bagian pola belakang tadi yang gak kita potong ya guys. Jadi biar ada variasinya, kita pakai single crochet. Lanjut sampai 2 putaran. Sampai 2 putaran, kita ganti warna benangnya. Sorry ya guys, ini abu tua, yang aku pakai abu muda. Hehe. Kita ganti benangnya. Lanjut lagi dengan SC sampai 3 putaran.
sampai 3 putaran, kita ganti lagi benangnya. Lanjut lagi dengan SC sampai 1 putaran. Di akhir, matikan benang. Potong. Dan tarik keluar. Lanjut ke bagian lengan. Kita pasang benang. Tambah 1 simpul. Lanjut dengan SC di lubang yang sama. Lanjut dengan SC sampai 1 putaran. Selesai 1 putaran, kita ganti benangnya lagi. Lanjut dengan SC sampai 2 putaran. Ganti warna benang lagi. SC sampai 1 putaran. Di akhir, matikan benang. Potong dan tarik keluar. Lakukan cara yang sama pada bagian satunya ya guys. Oke, akhirnya kita masuk di step terakhir, bagian kerah yang bentuknya V ini. Kita mulai dari bagian sudut. Kita pasang benang. Tambah 1 CH. Lanjut dengan SC. Sampai sini rada spesial ya guys. Dari bagian lain kita putar rajutan, lalu tambah 1 simpul. Oke, lanjut lagi sampai 1 putaran.
Sampai sini kita udah 2 putaran. Kita ganti benangnya. Ini udah keganti. Kita putar. Lalu tambah 1 simpul. Lanjut lagi dengan S-nya sampai 1 putaran. Lanjut lagi dengan SC. Sampai sini kita ganti benangnya lagi. Putar, lalu tambah 1 simpul. Oke, di ujung kita nggak putar balik, tapi lanjut ke bagian bawah. Tambah 1 simpul untuk bagian sudut. Lanjut buat SC di bagian bawah, biar rapi ya guys. Lalu di akhir matikan benang. Potong, sisakan untuk menjahit ya. Lalu tarik keluar. Bagian yang ini kita jahit biar nggak terbuka ya guys. Jahit sampai ujung. Oke, sisanya kalian matikan dan potong. Oke, selesai ya. Akhirnya tutorialnya selesai juga. Ini detail ukuran dan jumlah benang yang dipakai. Kalau ada yang nanya berapa habis benang atau berapa ukuran vestnya, aku nggak mau jawab. Tolong tonton videonya sampai habis dulu baru bertanya ya. Oke, sampai sini aja videonya. Semoga kalian suka sama videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.